Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gayanya. Woi, simpan dulu HP-mu. Woi. Simpan dulu HP-mu. Simpan dulu. Kita setelah sholat kita boleh lihat HP, boleh, nggak ada masalah. Kita setelah sholat kita boleh lihat HP, boleh, nggak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah tatkala seorang setelah sholat mereka kemudian mengadakan ritual khusus seperti bersolawat dan juga berjabat-jabat tangan, imamnya berdiri semuanya muter, ini yang jadi masalah. Mereka yang menentang salaman itu kalau habis salam kan nyalain HP, yang butuh kamar mandi berarti sengrawala itu salaman ke orang mukmin. Jadi akhirnya mereka sadar, mereka itu kan lucu kan, habis sholat nyalain HP, gak ada hadisnya, nyalain aja. Habis sholat ke kamar mandi, ya gak ada hadisnya, ya ke kamar mandi. Tapi kenapa untuk salaman kok butuh ada hadis? Kita setelah sholat kita boleh ke toilet, bisa, tapi itu bukan perkara agama yang kita yakini. Saya buka HP, apakah saya merasa buka HP dapat pahala? Enggak. Setelah sholat saya pergi ke WC, saya merasa dapat pahala? Tidak. Kenapa? Karena jabat tangan setelah sholat dianggap oleh sebagian orang sebagai suatu syariat yang menyertai sholat. Ada banyak ustadz sekarang Pak yang mulai bikin bingung masyarakat. Semua masuk neraka Pak. Bikin ceramah judulnya 140 kesalahan orang yang salat. Banyaknya itu. Nah rukunnya saja sholat cuma 13. Coba. Kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah. Kenapa orang berjamaah kau salahkan? Kenapa bukan orang yang tidak sholat kau salahkan? Ada juga penceramah begitu, neraka saja dicerita. Itu saja ceramahnya Pak, bid'ah saja. Bid'ah, masuk neraka. Nenek bukunya neraka. Hukumnya bersalaman setelah sholat. Semuanya nggak pernah ada tuntunan dari Nabi SAW. Jangan memahami hadis fi'li. Mana perbuatan Nabi? Mana perbuatan Nabi? Ucapan Nabi. Ma'udhifa ila Nabi SAW min qaulin, ucapan, au fi'lin, perbuatan, au takririn, tiga-tiga ini sunnah. Jangan sikit-sikit. Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Macam mesin teller. Saya belum menemukan ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sunnah Nabi atau sunnah para sahabat kalau mereka setelah sholat mereka saling bersalam-salam. Apa pula salahnya habis sholat salaman? Kata Imam Nawawi kalau sebelum sholat tadi dia sudah salaman, habis selesai sholat dia salaman, itu mubah hukumnya, boleh. Karena sebelum sholat udah salaman. Tapi kalau sebelum sholat belum ada salaman, setelah sholat dia salaman, sunnah. Kalau belum sholat belum salaman, setelah sholat salaman, sunnah. Kalau sebelum sholat udah salaman, selesai sholat salaman lagi, mubah. Jadi nggak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah, itu nggak ada dalilnya. Satu pun nggak ada hadisnya. Jadi nggak ada, sama dengan habis berdoa usap wajah, nggak ada, ini cuma tradisi kita saja. Tentang masalah mengusap wajah, hadis riwayat Sunan Tirmidzi, Nabi tak pernah menurunkan tangannya. Setiap dia menurunkan tangannya, diusapnya dulu wajahnya, baru turun. Nah, hadis ini dhaif. Bagi orang yang melarang mengusap wajah, kenapa kau usap wajah? Hadis ini dhaif. Dijawab oleh Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya hafal 300.000 hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram, apa kata dia dalam Bulughul Maram? Hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa memang dhaif, tapi karena jalur riwayatnya banyak, maka naik derajatnya menjadi hadis hasan. Berapa level hadis itu? 4. Paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu, palsu. Maka hadis tentang mengusap wajah dhaif, tapi karena jalurnya banyak naik menjadi hasan. Artinya apa? Boleh diamalkan. Demikian juga misalnya kita memang baru ketemu, kita datang masbuk, baru ketemu orang sebelah, kita boleh bersalaman. Karena memang kalau orang baru bertemu sunnahnya apa? Bersalaman. Tapi menyengajakan setelah sholat salam-salaman, maka saya tidak menemukan sunnahnya dari Nabi SAW. Mosok ono takok, dalile apa nek bar salat salaman? Hadisnya ono to. Aku mulane kadang setuju gerakan cangkem elek itu. Jabat tangan selesai sholat bid'ah, doa bersama bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi, bos. Karena Rasulullah mencontohkan demikian. Rasulullah ketika berzikir
Rasulullah sendiri berzikir, sahabat berzikir sendiri, nggak ada yang berjamaah dan nggak dipimpin. Kalau imam dia dengan suara keras memimpin, nggak ada sunahnya. Ini termasuk perbuatan bid'ah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Pernah dibuat Nabi? Mana pernah Nabi baca Allahu Akbar kabira? Itu takriri, sahabat yang buat. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah buqatan wa asila. Selesai salat Nabi tanya, siapa yang baca Allahu Akbar kabira tadi? Anak, kata sahabat. Utihal abwabus sama, terbuka pintu langit. Kulihat malaikat membuka pintu langit karena doa yang kau baca. Apa kata Abdullah bin Umar? Aku tak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira sejak aku mendengar doa itu. Takriri. Jangan sikit-sikit. Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Macam Motion Taylor.